Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Mari silakan duduk, saudara, menikmati hadirat Tuhan. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu.
Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Oh, sebab nama-Mu yang Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Allah Bapa, dalam nama-Mu. Katakan, kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Angkat tinggi tanganmu, katakan, kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu. Penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Oh, mari sama-sama buka dua tangan, kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu.
Sungguh hati kami bersyukur buat keselamatan yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat
itu yang mendekatkan kami dengan Sang Pencipta kami. Karena setiap tetesan darah-Mu Tuhan, yang membuat hidup kami masuk dalam kekekalan. Karena setiap tetesan darah-Mu Tuhan, itu yang mengangkat setiap dosa dan kesalahan kami. Tetesan darah-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap tetesan darah-Mu mempunyai kuasa dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami tidak akan pernah mempermainkan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan ini bukan menjadi sebuah tradisi untuk setiap tahun Tuhan. Tapi ini menjadi sebuah momentum dalam setiap hidup kami. Bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Sehingga bicara tentang Engkau naik di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau mencari kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Dan biar di momentum Tuhan Jumat Agung ini, kami memperingati kematian-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan memiliki arti hidup yang sebenarnya. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Hari ini kita masuk di dalam peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung ini yang kita peringati hari ini, janganlah hanya kita jadikan sebuah tradisi setiap tahun. Kemudian setelah ini kita kembali ke hidup kita yang lama. Ingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk kesalahan Dia. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dosa Dia. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk kepentingan Dia. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan saya, hari ini kita boleh memahami tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga hari ini bicara tentang Jumat Agung ini, kita bicara tentang kasih yang berselimutkan darah kudus. Ada banyak darah yang tercurah di dunia ini. Mungkin hidup kita hari ini berdarah-darah. Pergumulan kita berat dan kita berkata, Tuhan, hidupku berat. Banyak darah yang keluar dari hidupku hari ini. Tapi mungkin darah yang keluar dari hidup saudara dan saya adalah darah sakit hati, kepahitan, kebencian. Tetapi darah yang keluar dari tubuh Yesus, itu darah yang dibalut oleh kasih. Yang tidak ada salah, tidak ada dosa. Sehingga hari ini Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Coba buka pandangan kita jauh ke depan. Ada rencana Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita hanya berpikir sepotong demi sepotong hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi ada planning Tuhan yang jauh ke depan. Yang Dia sedang rancangkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Supaya saudara dan saya boleh masuk di dalam rancangan Dia yang ajaib. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 22 ayat 44, waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Dia berkata di dalam firman Tuhan ini, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika Yesus ada di dunia ini, Dia adalah 100% manusia dan Dia 100% Allah. Jadi ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Dia merasakan sama seperti apa yang Bapak Ibu dan saya rasakan. Makanya Dia dikatakan Dia sangat ketakutan.
Karena dia tahu ke depan dia harus naik di atas kayu salib. Oleh sebab itu dikatakan peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Darah ini seringkali disepelekan orang dan seringkali kemudian orang berkata hanya darah di atas bukit Golgota. Bapak, ibu, saudara, darah di taman Getsemani inilah darah kemanusiaan Yesus yang kemudian Yesus belajar untuk mematikan setiap kehendaknya. Bapak, ibu, saudara, saya katakan bahwa Yesus adalah 100% manusia. Waktu dia tahu itu saudara, dia begitu ketakutan. Saya coba menggambarkan ketika saudara dan saya berbuat sebuah kesalahan, kemudian di pengadilan kita dihukum mati. Ketika kita dihukum mati dan kita tahu kemudian 3 hari kemudian kita akan dieksekusi saudara. Kurang lebih pandangannya Yesus seperti itu. Dia tahu bahwa dia harus naik di atas kayu salib. Sama seperti saudara dan saya, kita tahu bahwa kita akan dieksekusi, kita akan ditembak mati saudara. Maka kita akan ketakutan. Tapi ketika Yesus ketakutan dikatakan keringatnya seperti darah yang menetes. Itu darah bicara tentang darah kasih yang keluar dari tubuh Yesus. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Yesus bisa saja saat itu dia menolak kalau dia mempergunakan kealahannya. Tapi karena dasarnya kasih saudara, dia meninggalkan kealahannya. Dia mengambil pergumulan itu, dia mengambil saudara penderitaan itu untuk dia naik di atas kayu salib. Untuk karena mengasihi saudara dan saya. Itulah yang hari ini harus kita pahami dengan jelas. Bahwa kalau hari ini saudara dan saya kita sedang dalam pergumulan, saya tahu saudara. Bukan hanya saudara yang sedang mengalami tekanan pergumulan. Kami juga hamba-hamba Tuhan sama karena kita manusia. Yesus juga karena dia 100% manusia. Dia berkata, aku tahu penderitaanmu hari ini. Tapi lihat jauh ke depan. Ada sesuatu yang Allah sedang rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Kemudian dikatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat yang ke-28 kemudian berkata begini. Pada waktu Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir, dia sedang yang namanya saudara perjamuan. Angkat tubuh dan darahnya, roti dan anggur. Yang hari ini juga Bapak Ibu Saudara. Kita nanti akan kemudian perjamuan. Hati-hati saudara pada waktu kita sedang perjamuan. Karena peristiwa Yudas ketika di dalam perjamuan hidupnya menjadi lebih jahat. Makanya saudara ketika kita perjamuan, ingat sesuatu yang jahat kita buang dari hidup kita. Supaya yang kudus itu menyatu dalam hidup saudara dan saya. Karena Yudas ketika dia tidak membuang namanya sesuatu yang jahat. Ketika dia mengangkat roti dan ketika dia minum anggur hidupnya tambah jahat. Setan merasuki hidup dia. Nah kita lihat Matius 26 ayat 28 Yesus berkata begini. Sebab inilah darahku. Dia menekankan tentang darahnya. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Yesus mati bukan cuma untuk orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Dia memberikan pelepasan dosa bagi setiap umat manusia. Waktu Yesus mati iblis bersorak-sorai. Iblis pikir dia menang. Tapi kemudian 3 hari Yesus bangkit. 3 hari apa yang Yesus kerjakan? Yesus mengangkat semua orang-orang sebelum dia. Untuk dibawa masuk di dalam pengampunan dosa. Dia kumpulkan kembali bersama-sama. Dan mereka sedang menunggu saudara dan saya. Hari ini kita harus jaga keselamatan hidup kita. Kita sedang berjuang dalam hidup saudara dan saya. Tapi orang-orang kudus sedang menantikan. Sedang melihat hidup saudara dan saya hari ini. Kita sedang berjuang dan kita harus tetap berjuang. Nah oleh sebab itu saudara ada 3 hal yang kita akan lihat. Tentang peristiwa dari kematian Yesus ini. Yang pertama bicara tentang darah yang tercurah itu.
Tetesan-tetesan darah yang tercurah dari Taman Getsemani sampai dengan Bukit Golgota, darah itu mendekatkan manusia dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Ketika tetesan darah itu menetes, darah itu yang kemudian mendekatkan manusia dengan Allah. Karena manusia tidak bisa mencari Allah. Dan kita ini adalah milik daripada Bapa kita di surga. Kita adalah milik Allah sehingga Allah tetap mencari saudara dan saya. Seringkali saya membuat sebuah perumpamaan. Kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah kepunyaan Allah. We are the property of God. Kita ini adalah milik Allah. Karena kita milik Allah, Dia akan cari kita. Sama seperti ketika saudara punya mobil. Saudara punya rumah. Yang merawat rumah, mobil saudara itu adalah saudara sendiri. Karena saudara yang punya. Ketika mobil saudara hilang, saudara pasti akan cari. Demikian juga peristiwa kematian Yesus. Bahwa ketika Allah datang mencari manusia melalui kematian Yesus. Karena hidup kita manusia tidak ada satupun yang baik. Itu pun saya juga sama. Tidak ada manusia yang baik. Manusia hanya bisa berkhianat. Manusia hanya bisa, saudara, menuntut lebih kepada Tuhan. Manusia tidak ada yang namanya kemudian baik. Makanya ada pengkhianatan. Yesus pun mati karena pengkhianatan. Yudas, orang terdekat Dia, adalah murid-murid Dia. Oleh sebab itu saudara, darah itu kemudian yang mendekatkan manusia itu dengan Allah. Nah kita lihat saudara, Efesus 2 ayat 13 sampai ayat 16. Efesus 2 ayat 13-16 berkata begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh karena dosa, karena kejahatan, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Yesus mati, darahnya membuat kita menjadi dekat dengan Sang Pencipta kita. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Iblis hasut manusia sehingga manusia berseteru dengan Allah. Ayat yang kemudian selanjutnya dikatakan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia. Yesus mati sebagai manusia bukan Allah, karena Allah tidak mungkin mati. Makanya Dia mati sebagai manusia. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, salib itu yang akan memperdamaikan kita dengan Sang Pencipta kita. Sehingga Yesus kemudian mengajarkan kita memanggil Allah kita itu sebagai kata Bapa. Amin. Saudara lihat, tidak ada agama yang ada di muka bumi ini yang berani memanggil Sang Pencipta kita sebagai Bapa. Yesus kemudian memperkenalkan. Supaya apa? Dia membangun. Supaya kita didekatkan. Jadi darah itulah yang kemudian mendekatkan manusia itu dengan Allah. Sehingga kita panggil Dia Bapa. Saya memahami konsep kata Bapa ketika saya punya anak. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belum punya anak, saudara pasti belum punya konsep kata Bapa ini. Anak cuma biasa minta, dan minta. Tapi kalau Bapa pasti memberi. Itu konsep Bapa. Dan betapa mirisnya hari ini kita lihat keadaan dunia ini. Ada bapak-bapak yang memperkosa anaknya. Ada bapak-bapak yang membunuh anaknya. Tapi Bapak kita di surga tidak seperti itu. Tapi Bapak kita di surga selalu memperhatikan kita. Sehingga hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika saudara datang di tempat ini, saudara mungkin mulai berpikir, kenapa Bapak mulai meninggalkan aku? Tidak sekalipun.
Bapa tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Karena sampai hari ini Bapa tetap bekerja di dalam nama Yesus. Dia mencari setiap anak-anaknya yang terhilang. Dia sedang menunggu anak-anaknya yang terhilang untuk kembali kepadanya. Karena hanya dengan darah Yesus yang membuat pemulihan hidup manusia itu kembali kepada Bapa. Dan dengan kemudian ketika kita didekatkan kita kepada Bapa, hari ini pun ketika saudara dan saya ada perseteruan, ada permusuhan, ada gesekan satu dengan yang lain. Karena ada darah Yesus yang sudah tercurah. Hari ini saudara dan saya, kita harus bisa berdamai satu dengan yang lain. Jangan ada lagi perseteruan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kemudian kita lihat yang kedua. Darah yang tercurah itu adalah darah yang memperdamaikan. Tetesan darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang tercurah di atas bukit Golgota. Itu darah yang memperdamaikan. Makanya kita orang Kristen harus menjadi pembawa damai. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena sang tetesan darah yang membawa damai itu hari ini sudah melekat dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan Kolose 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 kita lihat. Kolose 1 ayat 19 ayat yang sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah. Jadi seluruh Allah itu ada berkenan di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi saudara 100% Allah ada di dalam Yesus. Karena seluruh saudara dan oleh Dialah, oleh Yesus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita ada pertengkaran, kalau kita ada perselisihan, kalau kita lagi ada ketidaksukaan satu dengan yang lain, Tuhan minta hari ini momentum Jumat Agung, mari kita berdamai Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus bisa berdamai satu dengan yang lain Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Dia sudah mendamaikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena darahnya yang tercurah itu mendamaikan kita. Saya saudara ketika renungkan, waktu saya baca ini tentang ayat ini saudara. Tentang bicara bahwa darah Yesus yang mendamaikan hidup saudara dan saya. Saya bukan tidak ada musuh saudara. Musuh saya juga banyak. Bukan saya tidak ada yang saya tidak suka dengan orang lain. Tapi saya selalu berusaha untuk saya selalu berdamai dengan orang-orang di sekitar saya. Untuk saya selalu harus bisa berdamai dengan sanak keluarga saya. Namanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa kemudian berkata bahwa orang-orang di sekitar kita harus senang sama kita semua. Tapi dengan kita belajar tentang firman Tuhan ini, ketika darah Yesus yang tercurah untuk memperdamaikan setiap hidup saudara dan saya, berarti hari ini kita harus bisa berdamai. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita sedang mengalami konflik dengan istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita. Tuhan minta hari ini berdamai. Kenapa? Karena nanti waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan tidak mau lagi ada konflik batin dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat lagi satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Matius 27 ayat 51 dikatakan begini. Pada waktu Yesus kemudian dia menyerahkan nyawanya. Pada waktu tangannya terentang di antara salib kiri dan kanan. Dan kemudian dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika darahnya tercurah Bapak Ibu Saudara. Disinilah kita lihat bagaimana kemudian dari ruang kudus dan kemudian ruang maha kudus, ada tembok pemisah itu terbelah menjadi dua. Artinya bahwa hubungan kita dengan Bapa kita di surga mengalami pemulihan oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib.
Jadi kalau saudara dan saya hari ini memahami ini saudara, kita kemudian jangan kemudian kita berpikir bahwa kita ikut Tuhan kemudian kita menuntut hal-hal yang kemudian hanya berbicara tentang jasmani. Tapi kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih saudara esensial dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yaitu bicara tentang kita harus menjadi pembawa damai. Dan betapa mirisnya hari ini kita lihat. Malah gereja yang tidak berdamai. Gereja yang ribut dan bertengkar. Ketika gereja mungkin ada pemimpin yang kemudian tidak memberikan wewenang kepada yang di bawahnya. Akhirnya mundur dari gereja. Buka gereja baru saudara. Mau ribut, kemudian mau bertengkar. Kalau saya katakan hari ini kalau gereja yang cuma memikirkan jabatan Bapak Ibu Saudara. Berarti orang itu tidak mengerti tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Nah Tuhan minta hari ini saudara dan saya, kita harus menjadi pembawa damai. Kalau kita lihat hari ini di dunia yang dikatakan persatuan bangsa-bangsa. Yang mestinya dia harus menjadi pembawa damai, mendamaikan bangsa satu dengan bangsa lain. Tapi hari ini yang terjadi tercemar saudara. Malah terjadi fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi sudahlah kita tinggalkan itu semua. Karena kita adalah utusan-utusan Allah yang ada di dunia ini. Supaya ketika kita keluar dari tempat ini, kita pergi untuk menceritakan perdamaian kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia sempat mendamaikan antara Pilatus dengan Herodes. Pilatus dengan Herodes itu gak cocok saudara. Tapi karena untuk kematian Yesus, mereka menjadi berdamai. Bayangkan, saya boleh memikirkan, Yesus itu di detik-detik terakhir, dia masih bisa mendamaikan orang. Di nafas-nafasnya yang terakhir, dia masih bisa mendamaikan orang. Begitu juga sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia masih melepaskan pengampunan. Dia masih berkata kepada Bapa di surga, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya waktu Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia membereskan semuanya yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saya tahu mungkin hari ini kita sedang mengalami tekanan hidup. Hari ini mungkin kita sedang mengalami yang namanya konflik batin dalam hidup kita. Mungkin hari ini juga saudara sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin kemudian kita berkata bahwa kita sedang mengalami yang sulit. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan hidup saudara dan saya. Jangan berpikir secara sempit. Karena Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Saya tahu beberapa teman-teman di sini baru pulang dari Israel. Baru pulang dari pilgrim. Saya 2019 terakhir ke pilgrim sebelum pandemi. Saya 2 kali ke sana. Saya waktu berbincang-bincang di sana dengan satu tour guide-nya itu bukan orang Kristen, orang Yahudi. Saudara tahu kalau Yudaisme, orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Tapi ketika saya di sana mereka berkata begini, bahwa Mesias tidak lama lagi akan datang. Tapi mereka tidak berkata bahwa Mesias datang pada kali yang kedua. Kalau di versi kita Kristen ini second coming. Tapi kalau dari versi daripada Yudaisme bahwa Mesias yang datang itu adalah Mesias yang datang pertama kali saudara ya. Bukan Mesias yang sama seperti Yesus. Saya tanya kepada tour guide ini. Dasarnya kenapa sampai kemudian Anda berkata bahwa Mesias tidak lama lagi akan datang pada kali yang kedua. Mereka kemudian berkata fakta-fakta sejarah yang kemudian berkata bahwa salah satu Yerusalem diakui menjadi ibu kota Yerusalem. Kemudian Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa sehingga yang terjadi akhirnya bahwa nanti Israel akan berseru kepada Tuhan. Kemudian Mesias akan datang pada kali yang kedua. Dan disitulah
keselamatan akan terjadi bagi bangsa-bangsa. Itu menurut versi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini Tuhan sudah berikan visi di gereja ini melalui gembala senior kita bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Nah, kalau hari ini ada perseteruan dalam hidup kita, kita masih ada konflik, jangan bermimpi kita akan mengalami pengangkatan. Tapi ada jemaat berkata begini, enggak apa-apa Pak Roy. Pak Roy aja pengangkatan enggak masalah. Kita mau urus gereja. Saya bilang silakan kembangkan gereja base di dalam masa-masa yang sulit. Waktu Pak Fengki bicara ini yang menjadi pikiran saya. Saya bilang Tuhan bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan keluarga kami? Makanya Bapak Ibu Saudara kita khotbah sampai berdarah-darah. Kita khotbah sampai berkeringat ini saudara. Supaya kita ingin mengajak saudara, kita semua sama-sama. Supaya kita menghargai setiap tetesan darah Yesus. Yang tercurah di atas kayu salib. Supaya keselamatan menjadi milik bagian saudara dan saya. Darah Yesus mendamaikan. Kalau saudara pulang dari tempat ini, ada konflik, saudara berdamai dengan saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang terakhir. Darah yang melepaskan maut dari hidup manusia. Ketika tetesan darah yang tercurah di atas bukit Golgota itu, darah itu yang melepaskan maut dari hidup saudara dan saya. Sehingga ketika saudara dan saya hari ini yang mestinya kita ini mengalami maut yang kekal, tapi karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita beroleh kemenangan bersama dengan Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, maut tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dosa yang asal itu sudah ditebus. Tapi yang menjadi PR kita hari ini dosa setiap hari yang kita kerjakan ini, yang kita lakukan ini dosa itu yang harus kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Artinya kita harus minta ampun terus-menerus untuk kita datang kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita lihat Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, ia di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kita nggak usah bingung lagi. Kita ini sudah ditebus, enggak. Kita ini sudah ditebus. Dosa asal kita sudah ditebus oleh kematian Yesus. Yang tadi saya katakan seluruh dunia, seluruh manusia sudah ditebus dari dosa asal. Sehingga kita beroleh kekekalan bersama dengan Dia. Maut tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Maut sudah ditaklukkan. Maut sudah dikalahkan oleh darah Yesus itu. Nah, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita hari ini? Ketika kita sudah dilepaskan daripada maut, kita harus fokus untuk hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat, kenapa gereja ini selalu bicara tentang karakter Kristus, karakter Kristus. Banyak orang bilang begini sama saya, Pak kita udah nek dengan dikit-dikit karakter Kristus. Dikit-dikit karakter Kristus. Saudara saya mau kasih tahu, kalau kita masih pakai karakter kita hari ini, yang masih pakai hidup lama kita, gak mungkin kita ke sorga. Di sorga itu gak ada yang namanya misu-misu. Misu-misu bahasa Ibrani ya, bahasa Surabaya ya. Kalau di Jakarta banyak miksui. Nah itu kan saudara yang apa itu, bukan iklan saudara. Gak ada saudara di sorga itu bicara orang yang temperamental. Saya ini orang yang temperamental juga. Saya orang yang suka naik darah. Tapi saya tahu ketika saya pelan-pelan dirubah, digesek oleh teman-teman saya. Digesek oleh proses oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga hari ini saya berubah. Tapi kadang-kadang urapan itu keluar juga. Urapan darah tinggi saudara. Tapi wajar. Karena kita masih manusia. Tapi setiap hari kita evaluasi Tuhan. Hari ini aku melakukan sesuatu yang salah.
Tuhan, hari ini aku melakukan tindakan yang salah. Saudara, kita ini gak ada yang sempurna. Tapi kalau kita menyadari setiap kesalahan kita, maka saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap hidup saudara dan saya. Jadi saudara dan saya, kalau kita tahu bahwa kita sudah dilepaskan dari maut oleh darah Yesus, sehingga kita hari ini yang sudah dilepaskan dari maut, ketika kita keluar dari tempat ini, kita adalah gambar dan citra Allah. Bagaimana kita bisa menggambarkan gambar dan citra Allah? Ya tentu melalui karakter Kristus. Kalau kita tidak punya karakter Kristus, tidak mungkin gambar dan rupa Allah tercitra dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau gambar dan rupa Allah melalui karakter Kristus ada dalam hidup kita, Tuhan pasti akan berkata, aku bangga, aku lihat anak-anakku seperti ini. Saudara lihat di dalam perjanjian lama, waktu Allah memilih Ayub, waktu Allah bicara kepada setan tentang Ayub. Apa yang Allah kerja? Allah yang bicara kepada setan. Kamu lihat Ayub. Allah tidak bilang tentang Ayub orang yang kaya raya. Punya anak banyak. Tidak. Tapi Allah berkata kepada iblis. Kamu lihat Ayub orang yang saleh dan suci hidupnya. Hari ini dunia sedang membutuhkan kesucian dan kesalehan hidup saudara dan saya. Karena maut sudah tidak ada lagi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Glory, haleluya. Engkau tutup matamu. Engkau renungkan tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus mati tidak untuk hanya orang Kristen. Tetapi Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Dan kematian Yesus untuk mendekatkan manusia dengan Allah. Karena dari Taman Eden, manusia jauh dengan Allah karena dosa. Tapi ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib, darah itu yang mendekatkan. Sehingga Yesus yang mengajarkan, panggil Sang Pencipta kita sebagai Bapa. Hari ini ada Bapak kita yang luar biasa. Hari ini ada Bapak kita yang ajaib. Bapak yang senantiasa memperhatikan setiap hidup saudara dan saya. Mungkin ketika engkau melangkah di tempat ini, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hidupku hari ini begini? Tuhan hanya mau ingatkan, ada perseteruan dalam hidupmu hari ini. Ada sesuatu konflik dalam batinmu. Mungkin kau sedang berseteru dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu. Tuhan katakan, darahku memperdamaikan. Yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan darah itu akan memperdamaikan kita dengan sanak keluarga kita. Maut tidak berkuasa lagi dalam setiap hidup saudara dan saya. Tapi maut itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang akan menjadikan kami terus kuat di dalam-Mu Tuhan. Dan supaya ketika kami ada di dalam Engkau Tuhan, kami akan melakukan seperti apa yang Kau perintahkan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Lengkapi kami dengan berkat-Mu. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan kami berdoa. Untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat dan umat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka semuanya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terima berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan, silakan. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu, Yesusku.